Baharudin Jusuf Habibie, atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie, adalah Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus sosok ilmuwan visioner kebanggaan bangsa. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936, Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kiprahnya di dunia dirgantara. Dengan kecerdasan, integritas, dan dedikasinya, beliau menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Bapak B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Saat menjabat sebagai presiden, beliau mengambil langkah cepat untuk memulihkan kepercayaan publik pasca krisis moneter. Misalnya dengan menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil pada tahun 1999 hanya dalam waktu singkat masa pemerintahannya. Hal ini menunjukkan komitmen beliau untuk melayani rakyat dengan memberikan ruang demokrasi yang lebih luas. Yang kedua, akuntabel. Bapak Habibie menerapkan transparansi dalam kepemimpinannya. Beliau menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya di hadapan MPR pada tahun 1999 secara terbuka, meskipun akhirnya ditolak. Tindakan ini mencerminkan sikap akuntabel karena beliau berani mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan keputusan yang telah diambil selama masa pemerintahannya. Profesor B.J. Habibie adalah teladan nyata nilai kompeten dalam berakhlak. Beliau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan hingga diakui dunia internasional. Namun, kecerdasannya tidak berhenti untuk dirinya sendiri. Habibie pulang ke tanah air membangun industri pesawat terbang dan mendorong kemandirian bangsa. Ketekunan, inovasi, dan dedikasi B.J. Habibie membuktikan bahwa kompetensi bukan hanya tentang keahlian, tetapi tentang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebagai ASN, mari teladani B.J. Habibie, belajar tanpa henti, bekerja profesional, dan menjadikan kompetensi kita sebagai jalan pengabdian untuk Indonesia. Dalam nilai harmonis, B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang mampu merangkul berbagai kalangan. Bahkan di tengah situasi politik yang penuh gejolak atau dalam era transisi reformasi. Dalam contohnya, B.J. Habibie berhasil membangun dialog dengan semua pihak. Saat menjabat sebagai presiden, beliau membuka ruang komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, tokoh agama, hingga oposisi politik. Ini mencerminkan sikap mau mendengarkan, tidak otoriter, dan menghargai perbedaan pendapat. B.J. Habibie juga selalu mengutamakan persatuan bangsa, di mana Habibie selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok ataupun golongan, sehingga transisi demokrasi bisa berjalan tanpa konflik yang berkepanjangan. Hubungan dengan keluarga dan masyarakat internasional juga mencontohkan nilai harmonis dalam kehidupan pribadi. Ia dikenal setia dan penuh cinta kasih sayang kepada istrinya, Hasri Ainun Habibie. Dalam nilai loyal, Habibie menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara sejak awal karirnya. Meski sukses di luar negeri, ia rela meninggalkan kenyamanan untuk pulang dan membangun Indonesia. Dalam contohnya adalah Habibie melakukan dedikasi ke Indonesia. Habibie meninggalkan karir cemerlangnya di Jerman demi mengabdi pada tanah air. Hal ini menunjukkan kesetiaan tanpa pamrih. Selanjutnya, untuk aspek adaptif, di sini B.J. Habibie meninggalkan Indonesia sejak muda untuk menempuh pendidikan di Jerman. Di sana, ia tidak hanya berhasil menyelesaikan pendidikan dengan gemilang, tetapi juga berkarir di industri dirgantara Jerman. Ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi di lingkungan asing dengan budaya dan standar kerja yang berbeda. Selanjutnya, B.J. Habibie dikenal sebagai tokoh yang adaptif dalam menyerap dan mengembangkan teknologi. Ia menciptakan teori Habibie yang diakui dunia dalam bidang teknologi penerbangan. Inovasi ini muncul sebagai respon atas tantangan keselamatan dalam rekayasa pesawat terbang. Dan sebagai Presiden RI yang ketiga, Habibie menghadapi masa transisi yang krusial. Dalam waktu yang singkat, beliau mengambil keputusan penting untuk memulihkan demokrasi dan juga memulihkan ekonomi Indonesia setelah krisis moneter. Beliau dapat menunjukkan fleksibilitas dalam merespon kondisi politik yang sangat dinamis. Yang selanjutnya, untuk aspek kolaboratif, di dunia internasional, Habibie terbiasa bekerja dengan tim multinasional.
Ia berkontribusi dalam proyek-proyek besar bersama insinyur dari berbagai negara, menunjukkan kemampuan tinggi dalam menjalin kolaborasi profesional lintas budaya. Bapak Bangsa B.J. Habibie adalah teladan nyata dalam mengaktualisasikan nilai berakhlak. Dari beliau, ASN bisa belajar arti sejati dari pengabdian. Pak Habibie menunjukkan loyalitas ketika meninggalkan karir gemilang di luar negeri demi membangun Indonesia. Ia mengajarkan bahwa kepentingan bangsa harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi. Sebagai sosok yang kompeten, Pak Habibie tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. ASN pun harus terus mengasah kemampuan agar pelayanan publik semakin berkualitas. Dalam masa krisis, Pak Habibie tampil akuntabel dan adaptif, berani mengambil keputusan transparan, sekaligus membuka ruang demokrasi. Hal ini mengajarkan ASN pentingnya tanggung jawab, keterbukaan, dan kesiapan menghadapi perubahan. Ia juga selalu kolaboratif dengan berbagai pihak, serta menjaga sikap harmonis dan juga humanis. ASN dapat meneladani ini dalam membangun kerjasama yang solid, sekaligus menciptakan suasana kerja yang penuh empati. Dari B.J. Habibie kita belajar, ASN bukan hanya aparat negara, tetapi pelayan rakyat yang harus bekerja dengan hati, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.